Di balik langit Nusantara yang luas, Indonesia sedang menyiapkan kekuatan barunya, helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk, mesin tangguh yang sudah terbukti di banyak medan tempur dunia. Namun, ini bukan sekadar soal menambah alat perang. Lebih dari itu, ini adalah bukti nyata kerja sama besar antara PT Dirgantara Indonesia dan raksasa pertahanan asal Amerika, Lockheed Martin. Kerja sama ini bukan muncul tiba-tiba. Pada Agustus 2023, kontrak pembelian 24 unit Black Hawk untuk TNI Angkatan Darat resmi diumumkan. Momen tersebut disaksikan langsung oleh pejabat tinggi dari kedua negara, lengkap dengan paket pelatihan, logistik, dan suku cadang untuk menjamin operasional jangka panjang. Namun, 1 tahun berselang, mulai terdengar kabar baru. Beberapa laporan industri menyebut adanya penyesuaian jumlah pesanan menjadi 22 unit. Belum ada klarifikasi resmi, tapi isu ini cukup menghangat di kalangan pengamat militer, menimbulkan rasa penasaran. Apa alasan dibalik perubahan ini? Menariknya, proses produksi Black Hawk untuk Indonesia tidak seluruhnya dikerjakan di luar negeri. Sebagian besar perakitan dan finishing akhir akan dilakukan di 2 tempat, yakni di markas Sikorsky dan tentu saja, di fasilitas PT Dirgantara Indonesia di Bandung. Di sanalah helikopter-helikopter ini akan mendapat sentuhan akhir, sebelum akhirnya terbang gagah di langit Indonesia. Kalau bicara soal kemampuan, S-70M Black Hawk tidak perlu diragukan lagi. Helikopter ini digerakkan oleh 2 mesin turbosaf berdaya tinggi, membuatnya mampu terbang di ketinggian ekstrim dan tetap stabil di kondisi cuaca sulit. Ia bisa mendarat di area yang bahkan tidak beraspal, menjadikannya teman setia dalam berbagai operasi, baik itu angkut pasukan, evakuasi medis, misi logistik hingga nebeng pulang kampung. Desain kabinnya fleksibel dan modular, artinya bisa diubah sesuai misi. 1 hari digunakan untuk transportasi pasukan, keesokan harinya bisa diatur ulang untuk operasi penyelamatan. Bahkan, dalam beberapa konfigurasi, helikopter ini bisa dipasangi senjata ringan sampai senjata berat. Untuk Indonesia, varian yang akan digunakan diperkirakan adalah tipe multi-role utility, serba bisa dan cepat beradaptasi dengan kebutuhan lapangan. Lebih dari sekadar alat tempur, proyek ini membawa misi besar, meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional. Melalui kerjasama ini, para teknisi dan pilot Indonesia akan mendapat pelatihan langsung, sehingga perawatan dan pengoperasian bisa dilakukan tanpa ketergantungan penuh pada luar negeri. Artinya, setiap unit Black Hawk yang terbang nanti bukan sekadar hasil impor, tapi juga hasil kerja keras dan kolaborasi anak bangsa. Sebuah langkah maju yang memperlihatkan bahwa kekuatan pertahanan Indonesia tidak hanya dibangun dari pembelian, tapi juga dari transfer ilmu dan teknologi. Meski ada kabar soal pengurangan jumlah pesanan, tujuan utama proyek ini tetap utuh, memperkuat mobilitas udara, meningkatkan kesiapan tempur, dan menegaskan posisi Indonesia sebagai negara dengan industri pertahanan yang terus berkembang. Pada akhirnya, sukses atau tidaknya proyek ini akan bergantung pada sinergi antara PT Dirgantara Indonesia, Lockheed Martin, dan tentu saja, dukungan penuh pemerintah dalam menjaga agar semua rencana berjalan sesuai jalurnya. Dan jika semua berjalan lancar, bukan tidak mungkin, suatu hari nanti, langit Indonesia akan ramai oleh Black Hawk buatan dalam negeri, melambangkan kemandirian dan kekuatan bangsa.